Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita menyelami kisah Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS lahir sebagai putra Nabi Dawud AS dalam keluarga Nabi dan Raja yang saleh. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan luar biasa. Orang-orang kagum pada akal dan ketajaman hatinya, meski usianya masih muda. "Anakku, jadilah hamba Allah yang bijaksana dan adil," kata Nabi Dawud alaihissalam sambil tersenyum. Sulaiman alaihissalam mengangguk penuh hormat, hatinya tertanam tekad untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sejak muda. Beliau rajin belajar Taurat, beribadah, dan merenungkan kebesaran Allah. Ketajaman akal dan hatinya membuatnya menjadi hakim yang adil sejak masa remaja. Setiap sengketa diselesaikan dengan hikmah dan kebenaran, tanpa memihak pada yang kuat. Ketika Nabi Dawud alaihissalam wafat, Sulaiman alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah memberkahi beliau dengan kerajaan luas dan kekayaan melimpah. Namun beliau tetap rendah hati dan bersyukur. "Segala puji bagi Allah yang telah memilihku menjadi hamba dan pemimpin yang bertanggung jawab," ucapnya tulus. Beliau dianugerahi kemampuan berbicara dengan hewan, termasuk semut dan burung hudhud. Suatu hari burung hudhud datang melaporkan, "Ya Nabi, di kerajaan Sabah, Ratu Bilqis memimpin rakyat tanpa mengenal Allah. Mereka membutuhkan petunjukmu." Dengan hikmah dan kebijaksanaan, Sulaiman alaihissalam merencanakan strategi diplomasi. "Bawalah surat ini kepadanya," perintah beliau. Burung hudud terbang membawa surat yang berisi ajakan untuk beriman kepada Allah, sambil menunjukkan kearifan dan kesantunan pesan. Beliau juga penguasa jin dan setan yang diperintahkan membangun istana, jalan, dan menggali tambang. "Mulailah membangun istana ini sesuai perintahku, dan jangan lengah," ujar Sulaiman alaihissalam kepada para jin. Mereka pun bekerja cepat dan tertib atas izin Allah. Angin pun tunduk dan dikendalikan beliau. Kapal-kapal bergerak cepat melintasi laut, memudahkan perdagangan dan komunikasi antar negeri. "Dengan izin Allah, kapal ini akan sampai sebelum matahari terbenam," katanya sambil tersenyum, menunjukkan mukjizat dan kepemimpinan beliau. Sulaiman alaihissalam melanjutkan pembangunan Masjid Al-Aqsa yang dimulai oleh ayahnya. Beliau berkata kepada para pekerja, "Bangunlah dengan kesungguhan. Ini bukan sekadar bangunan, tapi rumah Allah yang akan menjadi cahaya bagi umatnya." Kisah Ratu Bilqis menjadi salah satu momen paling terkenal. Setelah Hudhud memberi kabar, Sulaiman alaihissalam berkata, "Mari kita undang Ratu Bilqis dengan hikmah, agar ia mengenal Allah." Singgasana Ratu Bilqis dibawa dalam sekejap ke istana. Ratu Bilqis terkejut dan berkata, "Apa ini kekuatan yang luar biasa?" Sulaiman alaihissalam tersenyum dan menjawab, "Ini bukan kekuatanku, tapi kehendak Allah. Datanglah dan lihatlah kebenarannya." Akhirnya, Ratu Bilqis menerima tauhid, menunjukkan kecerdasan dan hikmah beliau dalam berdakwah. Dalam kepemimpinan sehari-hari, beliau selalu menegakkan keadilan. "Jangan ada yang dizalimi di kerajaan ini. Setiap keputusan harus adil dan sesuai hukum Allah," tegas Sulaiman alaihissalam kepada para pejabatnya. Rakyat hidup tentram, aman, dan sejahtera di bawah kepemimpinannya. Beliau juga mendidik generasi penerus, menanamkan nilai moral, kepatuhan kepada Allah, dan kemampuan memimpin. "Kalian harus belajar adil, bijaksana, dan rendah hati. Kerajaan ini akan selamat jika kalian mengikuti petunjuk Allah," pesannya kepada anak-anak dan pejabat. Beliau menghadapi banyak peperangan, selalu dengan strategi cerdas dan etika. "Jangan menyakiti yang tak berdosa. Pertolongan Allah lah yang menentukan kemenangan, bukan kekuatan kita," ucap Sulaiman alaihissalam sebelum memimpin pasukan. Mukjizat dan kemenangan selalu mengikuti perintah Allah. Selain itu, beliau menegakkan kesejahteraan sosial ekonomi. "Bagi rezeki bagi yang membutuhkan, perhatikan yang lemah, dan jangan sampai ada rakyat kelaparan," tegas Sulaiman alaihissalam.
Kerajaan menjadi makmur karena keadilan dan kepemimpinan bijaksana. Akhir hayat Nabi Sulaiman alaihissalam penuh misteri. Beliau berdoa agar kematiannya disembunyikan Allah dari jin dan manusia. Ketika wafat, beliau berdiri bersandar pada tongkatnya. Bangsa jin pun tidak menyadari kematiannya hingga rayap memakan tongkat tersebut, menunjukkan kekuasaan Allah yang gaib. Dari lahir hingga wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bahwa iman, hikmah, kepemimpinan, dan kesederhanaan hati adalah kunci untuk menegakkan keadilan, mengatur kerajaan, dan membawa kemuliaan bagi umat manusia. Setiap mukjizat, keputusan bijak, dan kepemimpinannya menjadi pelajaran abadi bagi seluruh umat.